Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para dewan guru yang saya hormati, para panitia yang Bapak banggakan, serta peserta didik baru yang hari ini menjadi peserta matsama yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, tidak ada kalimat yang patut kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali rasa syukur kita bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat jasmani dan rohani serta hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Yang pertama, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada siswa-siswi yang baru di MAN 2 Kota Cilegon. Insya Allah kalian semua akan menjadi jawara. Ingat, jawara di sini nanti akan dijelaskan oleh para panitia apa itu yang dimaksud dengan jawara di MAN 2 Kota Cilegon. Yang pasti kami menginginkan anak-anak menjadi jawara dalam disiplin, menjadi jawara dalam mencari ilmu pengetahuan, dan menjadi jawara dalam mengejar prestasi. Anak-anak sekalian, dan alhamdulillah nih Bapak mau mengenalkan diri terlebih dahulu. Bapak di sini adalah sebagai kepala madrasah. Nama Munirudin, SAG MMPD. Kemudian umur atau lahir yaitu pada tanggal 4 Februari tahun 1972. Kemudian tempat tinggal yaitu lingkungan Mesegit RT 03 RW 01 Kelurahan Kota Sari Kecamatan Grogol. Dan Bapak tuh betul-betul asli orang Cilegon, karena dari lahir sampai saat sekarang ini sudah menjadi tua selalu berada di kota Cilegon. Kemudian sejarah perjalanan hidup Bapak ya berangkat bukan berasal dari orang-orang yang serba ada, dengan kategori Bapak berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Awal perjuangan agar anak-anak tahu, jangan sampai cuma melihatnya saat sekarang saja sudah enak, sudah menjadi kepala madrasah, sudah bisa bawa mobil, sudah punya ini dan itu. Bapak sama perjalanan sekolah dari SD. Dulu pada saat SD juga sempat berjualan es lilin. Kemudian ketika SMP, alhamdulillah Bapak juga sempat menjadi tukang semir di Pelabuhan Merak, penjual salak di Pelabuhan Merak, penjual kipas plastik itu di Pelabuhan Merak. Dan alhamdulillah juga Bapak sempat menjadi pengambil koin di laut dari orang-orang yang naik kapal. Biasanya itu membuang uangnya 1.500 dan lain sebagainya. Itu yang pernah Bapak lakukan. Beranjak ketika Bapak masuk ke SMP, kemudian ke Aliyah. Kebetulan Bapak berasal dari Madrasah Aliyah Al-Munawwaroh yang sekarang ini telah menjadi MAN 2 Kota Cilegon. Jadi MAN 2 Kota Cilegon itu asalnya adalah dari Madrasah Aliyah swasta namanya Al-Munawwaroh.
kemudian berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Pulau Merak, kemudian berubah lagi menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Cilegon. Itu sejarahnya. Dan setelah saat Bapak sekolah di Madrasah Aliyah itu, Bapak ganti naik jabatan tuh, yang tadinya tukang semir sepatu, tukang jual salak, tukang jual kipas, tukang ngambil uang koin, jadi berubah jadi kenek mobil angkot jurusan Merak Cilegon. Itu berjalan cukup lama karena hampir berjalan 3 tahun. Jadi pagi sekolah, habis asar mulai ngenek. Dulu mobil angkot tuh jalan 2 kali. Pagi itu dari sejak subuh sampai sekitar jam 2. Nanti habis asar itu sampai sekitar jam 11 atau jam 12. Jadi Bapak tuh dulu sempat jadi kenek selama kurang lebih 3 tahun, yaitu jurusan Merak dan Cilegon. Kemudian setelah itu begitu lulus, Bapak mencoba mencari rezeki dengan jalan yang lain. Melamar kerja ke sana kemari, ternyata takdir belum menentukan yang terbaik untuk Bapak. Akhirnya Bapak berpikir, wah kalau seperti ini harus mencari ilmu lagi nih. Maka setelah 1 tahun berhenti lulus dari Madrasah Aliyah itu, Bapak kemudian daftar kuliah. Saat kuliah Bapak naik jabatan, yang tadinya kenek jadi sambil nyupir, supir angkot. Jadi kalau mau balap mobil boleh lah, karena hampir lebih 6 tahun bawa mobil angkot. Antara Merak Cilegon itu hafal itu, jalan itu hafal, sampai kalau ada batu kecil pun tahu di mana posisinya. Karena kenapa? 1 hari paling tidak dilewati 6 kali itu PP. Ya, jadi itu. Dulu ketika Bapak kuliah sangat produktif sekali. Pagi belajar honor, ya, ngajar, kemudian habis dohor kuliah, pulang kuliah Bapak nyupir, menjadi supir angkot. Ini berjalan. Dan badan Bapak dulu nggak seperti ini, kurus, tapi sebetulnya lebih kelihatan lincah dibandingkan dengan kondisi seperti ini, ya. Jadi jangan berpikir orang yang kurus itu nggak sehat. Orang kurus sehat. Dan jangan pernah berpikir pula orang gemuk itu sehat. Kadang-kadang orang gemuk banyak penyakitnya juga, gitu ya. Jadi seperti itu. Anak-anak sekalian, anak-anak tidak salah pilih kalau anak-anak memilih MAN 2 Kota Cilegon. Insya Allah kalian akan mendapatkan yang terbaik kalau kalian ingin. Karena apa? Beranjak dari pengalaman-pengalaman Bapak itulah di sini kita terapkan. Yang pertama, anak-anak ketika mau betul-betul kuliah di sini harus mau melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Ini salah satu kunci keberhasilan. Kalau ada di antara anak-anak yang mau berjanji kepada Bapak atau mau menulis hitam di atas putih, tulis cita-citanya mau kemana setelah lulus dari MAN 2 Kota Cilegon ini, ayo mulai ikuti konsep Bapak sekarang. Yang pertama, kalau betul-betul ingin menjadi siswa atau siswi MAN 2 Kota Cilegon, ikuti aturan yang ada di sini. Yang pertama nih, anak-anak nanti harus bertobat minta ampun kepada kedua orang tua. Karena secara sengaja atau tidak disengaja kita itu yang paling banyak berbuat dosa itu kepada kedua orang tua kita. Padahal orang tua kita itu adalah keramat yang paling masyhur di antara keramat-keramat yang lain. Makanya kalau anak-anak ada yang tahu nyanyian Roma Irama tentang keramat itu, ya itulah yang sesungguhnya. Sehingga nih konsepnya, kalau anak-anak ingin sukses, maka coba lakukan tobat kepada orang tua. Dengan cara apa?
Pertama, minta maaf, dicium tangannya. Ibu, bapak, saya minta maaf. Barangkali selama hidup saya banyak sekali berbuat dosa, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mulai hari ini saya akan berupaya untuk tidak melakukan atau mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Sudah tuh. Kemudian apa yang dilakukan dalam kesehariannya? Ketika mau berangkat sekolah, maka harus berpamit dan mencium tangan orang tua, baik bapak maupun ibu. Setelah pulang dari sekolah pun demikian, harus tapi harus melakukan. Pertama mengucapkan salam, kemudian mencium tangan bapak dan ibu, anak-anak semua. Yang berikutnya adalah berbakti kepada guru juga. Ketika datang ke sekolah, maka anak-anak harus mencoba untuk selalu melakukan yang terbaik. Ucapkan salam, jangan sampai kedahuluan oleh guru. Jadi anak-anak yang harus mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian ciumlah tangan gurumu. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah laksanakan puasa Senin dan Kamis. Ya, laksanakan puasa Senin dan Kamis. Jangan sampai terlupakan, kecuali kalau yang perempuan nih sedang haid atau sakit, ya boleh. Kenapa? Karena inilah yang akan membuat hati kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi cerdas, lisan kita juga menjadi lincah, ya. Dan yang berikutnya di Mandua Kota Cilegon adalah diharuskan untuk melaksanakan salat sunnah duha. Kalau untuk sholat wajib itu sudah harga mati. Tidak boleh satupun siswa Mandua Kota Cilegon bermain-main dengan sholat fardu. Maka dalam kondisi apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, yang namanya sholat itu tidak boleh ditinggal. Karena inilah senjata kita, inilah yang harus kita lakukan dalam setiap hari kita. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa, maka tidak ada yang sulit di dunia ini. Itu kuncinya. Dan sebaliknya, kalau kita jauh dengan Allah dan tidak ada satupun yang bisa mudah oleh manusia atau oleh makhluk yang lain, kalau Allah yang sudah mempersulit, maka dekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan cara puasa Senin Kamis, melaksanakan salat fardu jangan ketinggalan, melaksanakan salat duha, dan yang berikutnya adalah sebagai manusia harus ada upaya usaha agar menjadi pandai itu. Dengan cara apa? Belajar yang benar. Punya jadwal khusus untuk belajar. Alangkah indah dan istimewanya kalau anak-anak ini mencintai belajar seperti mencintai HP. Kalau tidak malu, mungkin anak-anak ini mau berak pun sambil bawa HP itu. Coba bayangkan kalau sampai anak-anak mampu ya belajar dengan begitu sama cintanya seperti memegang HP, memegang buku itu, maka ini luar biasa. Bapak yakin anak-anak akan menjadi sukses. Dan ingat anak-anak semua, ke depan itu tantangan hidup lebih berat. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang disiplin sajalah yang akan bisa menjalani kehidupan ini, yang akan bisa menikmati kehidupan ini. Tapi bagi orang yang berleha-leha, orang yang selalu kerjaannya adalah menjadi penonton, bukan menjadi pemain, maka dia juga akan menjadi sampah dalam masyarakat. Ya, itu kunci dalam menjalani kehidupan. Bapak teringat dengan kisah perjalanan hidup Bapak. Bapak tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Tapi alhamdulillah dulu
Bapak senang melaksanakan puasa Senin Kamis, kemudian ya salat duha ketika ada kesempatan dan waktu, sholat malam, dan kita punyalah amalan-amalan yang memang harus kita amalkan. Contoh, kalau hari Jumat menurut hadis yang terbaik itu adalah kita jangan kurang membaca sholawat Nabi itu minimal 100 kali. Syukur-syukur kalau lebih. Ini dirutinkan yang demikian itu. Menjelang tidur, setelah kita membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, Al-Fatihah, sebelum mata kita terpejam, maka kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, setelah kita memang mengucapkan doa menjelang tidur, insya Allah tidur kita akan merasa nyaman, tidur kita akan merasa nyenyak. Jangan sampai ini mau tidur nggak bisa tidur kalau nggak pegang HP. Pas kebetulan yang ditonton di HP adalah film setan, tidurnya kesetanan, ya. Jadi nggak boleh demikian, anak-anak semuanya. Nih akan Bapak kenalkan di MAN 2 Kota Cilegon, gurunya hebat-hebat. Nanti insya Allah akan dikenalkan oleh panitia melalui online nih, gurunya satu persatu. Di kita guru ada yang lulusan S2-nya dari ITB, kemudian ada yang S2-nya dari UHAMKA, dari Muhammadiyah, ya. Ada juga dari perguruan-perguruan tinggi yang lainnya seperti dari Untirta, dan hampir rata-rata guru-guru kita adalah semuanya adalah S2. Hampir, tinggal sebagian kecil, dan insya Allah itu semua juga akan didorong untuk ikut kuliah. Kemudian di MAN 2 Kota Cilegon banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan kabar gembira tahun ini, alhamdulillah para kakak-kakak kelas kamu yang lulus tahun ini diterima di perguruan tinggi negeri sebanyak perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia yang favorit juga, sejumlah 16 perguruan tinggi negeri. Ini luar biasa. Dan tahun depan mudah-mudahan akan bertambah dan bertambah. Sebagai wujud kesuksesan kalian itu, mulai sekarang bercita-citalah untuk melanjutkan kuliah. Jangan sampai cukup berhenti sampai di sini. Karena janji Allah juga, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah tuh akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Bapak kalau nggak kuliah belum tentu seperti ini, ya. Dan banyak lagi. Pokoknya orang yang kuliah dengan orang yang tidak kuliah itu akan jauh berbeda. Ingat, ukuran kesuksesan itu bukan ukuran materi. Ukuran kesuksesan itu adalah bagaimana kita bisa menghadapi ketenangan, ketentraman dalam menjalani hidup. Dengan cara apa kita bisa menjalani hidup yang tenang itu? Tentunya adalah dengan selalu dekat kepada Allah, kemudian kita juga punya ilmu. Baru kita tidak kebingungan dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, ini di MAN 2 Kota Cilegon bertekad seperti itu. Dan anak-anak perlu ketahui, insya Allah sebentar lagi nanti, mungkin sekitar awal bulan Agustus, MAN 2 Kota Cilegon akan memulai meletakkan batu pertama atau membangun asrama yang nanti kita akan lebih maksimal lagi membina anak-anak semuanya. Dan ingat, UPTQ di MAN 2 Kota Cilegon ini sudah mewakili semua kecamatan hampir, maka ini perlu dibina. Dan kita pun kemarin telah melaksanakan program, yaitu membawa siswa-siswi yang ada kemauan dan keinginan untuk bisa berbahasa Inggris ke kampung Inggris. Dan nanti itu juga tolong tuh ya panitia diliput bagaimana anak-anak yang sudah pernah ke kampung Inggris itu mau mengadakan sebuah pertunjukan dengan berbahasa Inggris ataupun dan lain sebagainya. Ini adalah motivasi. Kemudian alumni-alumni kita juga tidak kurang hebatnya. Banyak sekali. Ada yang di Jepang, ada yang di Thailand,
ya. Kemarin itu kedatangan tamu Bapak sudah ada mungkin sekitar 7 bulanan yang lalu lah. Ada alumni sini bawa suaminya. Ditanya sama Bapak, dulu ketika sekolah di sini tuh sama sekali lah terhadap bahasa Inggris itu. Wah, begitu sudah punya suami orang India, adanya di Australia, bahasa Inggrisnya luar biasa, dan sekarang dia akan kuliah di bidang kesehatan karena suaminya kebetulan kerjanya di Australia itu adalah di bidang kesehatan. Ini luar biasa. Ada juga anak kita itu yang di Jepang, dan ada banyak yang sukses-sukses yang di sini itu. Bahkan ada alumni sini yang sudah menjadi guru di sini sebagai pegawai negeri. Salah satunya adalah Pak Jupri, Pak Wahyudi, ya, masih banyak lagi yang lainnya. Dan itu barangkali nih panitia-panitia juga ini nanti kakak-kakak kelas kalian insya Allah akan menjadi sukses semua. Kuncinya adalah kita saling mendoakan. Kapan? Saat kita melaksanakan salat duha itu, saat kita melaksanakan salat fardu dan sebagainya dan sebagainya. Dan alhamdulillah di Mandua Kota Cilegon ini sudah semuanya dipasang CCTV, maka anak-anak tidak boleh berbuat macam-macam, karena insya Allah Bapak bisa memantau walaupun Bapak selalu duduk saja di meja, ya. Boleh nanti anak-anak kalau ingin tahu, coba lihat nih, nanti akan difilmkan oleh kakak-kakak panitia bahwa bagaimana sih kondisi ruang kepala madrasah itu. Ini bukan untuk tambang-lampangan, tapi ini adalah sebagai wujud bahwa Mandua Kota Cilegon tidak ketinggalan zaman. Boleh dilihat di sekolah yang lain. Sekolah mana di Cilegon yang sudah memasang CCTV di berbagai macam sudut. Di kita ini semua kelas ada CCTV-nya, di tempat-tempat tertentu ada CCTV-nya dan lain sebagainya. Dan aula kita boleh dilihat, ya, memadai sekali. Dan alhamdulillah kemarin walaupun dalam keadaan dilarang melaksanakan perpisahan, kita mengadakan perpisahan sederhana, ujung-ujungnya alhamdulillah dicontoh oleh semua sekolah. Padahal waktu itu Bapak melarang mengirim di internet ataupun di FB. Tapi kalau sudah selesai silahkan kirim. Begitu sudah selesai, wisuda kemarin itu wisuda yang paling melelahkan walaupun sederhana. Kenapa? Karena sampai 3 hari, satu harinya 2 sesi, ya. Jadi perpisahan terlama itu, dan luar biasa. Walaupun dalam kondisi ini kita bisa berkreatif, bisa berinovatif melaksanakan perpisahan. Jadi ada kenang-kenangannya, karena perlu ada kenang-kenangan itu. Tidak harus kita tuh terkungkung dengan kondisi, tapi kita harus kreatif dan inovatif. Dan alhamdulillah Bapak pikir nih anak-anak panitia sekarang lebih kreatif lagi. Karena apa? Karena ditantang oleh Bapak untuk bisa melaksanakan maksama dengan cara daring atau dengan cara online. Dan ini semua mungkin dengan bentuk rekaman, termasuk lebih dekat dengan kepala madrasah saat ini adalah dengan cara rekaman kemudian ditayangkan. Maka perhatikan oleh anak-anak semua, ya. Insya Allah Bapak doakan baik itu kakak-kakak kelas yang jadi panitia, yang tidak jadi panitia, semuanya menjadi orang sukses, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan bagi siswa-siswi yang baru, kalian akan menikmati keindahan Mandua Kota Cilegon yang insya Allah nanti ada asramanya. Entah nanti manajemennya seperti apa, itu akan kita atur kemudian. Yang pasti Bapak menginginkan yang terbaik atau yang lebih baik terhadap anak-anak untuk terus meningkatkan prestasi. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi, nanti anak-anak jangan pernah segan-segan untuk masuk ke ruangan Bapak dan ngobrol dengan Bapak kalau memang Bapak sedang tidak ada tamu atau tidak ada kerjaan. Bapak amat sangat senang dan amat sangat bangga kalau anak-anak bisa berkomunikasi, bisa ngobrol dengan Bapak untuk masa depan anak-anak.
satu prinsip yang Bapak tanamkan kepada guru-guru Bapak semua, bahwa kesuksesan kalian merupakan kebanggaan kita semua, kegagalan kalian merupakan kesedihan kita semua. Sukses mulia semuanya, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak Hairi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.